Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'ala Allahi yasira. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini kita masih diberikan nafas kehidupan. Tentunya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita sampai hari ini masih bisa menjalankan aktivitas baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah di muka bumi. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema singkat kita pada pagi hari ini adalah menyikapi musibah yang dimiliki oleh manusia. Musibah adalah sesuatu yang datang, yang turun kita ulang kembali bahwa musibah adalah sesuatu yang datang, yang hadir, yang turun kepada manusia di mana manusia tidak menyenanginya. Manusia tidak menyukainya. Bahkan kata Nabi, siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan diuji dengan berbagai macam bencana, dengan berbagai macam ragam musibah, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada manusia. Jadi musibah saja Bapak Ibu
dapat pahala dari Allah. Tentunya kita harus menyikapinya. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibah fil ardi. Tidak ada suatu pun musibah yang menimpa di bumi. Wala fi anfusikum, dan juga menimpa manusia. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semuanya sudah tertulis di dalam kitab Allah, yaitunya di Lauh Mahfuz. Apapun yang terjadi di muka bumi, tidak ada yang luput dari pantauan Allah, dari pengetahuan Allah. Sebelum Allah menciptakannya, menciptakan langit dan bumi, menciptakan makhluknya beserta takdirnya masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua itu bagi Allah tidak ada yang sulit. Bagi Allah semuanya mudah. Inna zalika 'alallahi yasira. Bagi Allah semuanya mudah. Sudah tertulis semuanya di dalam kitab Allah. Baik itu yang namanya kehidupan manusia. Di dalam hadis Rasulullah SAW, berapa lama jauh jaraknya bahwa Allah sudah menentukan, menuliskan di dalam kitabnya. Di dalam hadis itu dijelaskan 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum diciptakannya. Apa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi, apa yang tidak akan terjadi, dan apapun sebabnya dari yang terjadi itu Allah sudah maha mengetahuinya. Terjadinya Bapak Ibu di dalam surat Al-Baqarah 105 itu dijelaskan, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan di dalam takdirnya makhluknya masing-masing, seperti terjadinya sekarang ini Bapak Ibu, musibah yang begitu besar. Walaupun itu perakiraan manusia, di bulan Desember sampai Januari itu banyak musibah-musibah yang terjadi. Kita lihat di TV, di YouTube itu adalah sudah tercatat di dalam kitab Allah. Terjadinya hujan atau curah hujan yang luar biasa, sehingga mengakibatkan banjir di mana-mana. Terjadinya longsor, tanah bergerak. Ya. Luar biasa. Mulai dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri. Nah, semua itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kepada siapakah dituntut hal itu? Siapa yang tidak dituntut? Nak nuntut Allah. Walaupun itu menurut ilmu manusia, ini adalah gejala-gejala alam. Ada yang mengatakan bahwa alam tidak lagi bersahabat dengan manusia. Kemudian kata Allah di dalam surah Al-Baqarah tadi, terjadinya kemarau yang begitu panjang. Itu sudah tercatat.
terjadinya kemiskinan di mana-mana, terjadinya perperangan di mana-mana. Bahkan Bapak Ibu, naik pun harga barang pun sudah tertulis. Walaupun katanya naik juga pajak 12% PPN. Itu sudah tertulis di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di muka bumi ini sudah tertulis di dalam kitab Allah, Lauhul Mahfuz. Tinggal lagi bagaimana manusia menyikapinya. Likailah, kata Allah, yang demikian itu kami jelaskan kepada manusia, la ta'sauna ala ma fatakum. Apabila mungkin barangkali yang turun yang datang itu adalah hal yang tidak menyenangkan kamu, menyusahkan kamu, engkau tidak suka, janganlah engkau berduka cita. Jadi Bapak Ibu, yang datang kepada kita ini ada yang mungkin barangkali kita tidak senang, tidak kita sukai, yang namanya musibah tadi. Kalau contohnya kematian, kalau bisa kematian itu alihkan saja kepada orang lain. Kenapa tidak kepada saya? Kenapa kepada orang yang saya cintai? Itu kan tidak gitu, ya tak? Tapi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari semua itu kata Allah, janganlah engkau berduka cita, janganlah engkau bersedih terhadap hal yang mungkin tidak engkau senangi, yang tidak engkau sukai. Mungkin perjalanan kehidupan kita banyaklah mungkin menurut kita susah manjang. Semakin sulit hidup ini. Pahit hidup ini menurut kita, ya tak? Itu juga sudah tertulis di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin kesulitan itu tidak akan selamanya akan kita hadapi. Pasti ada manisnya dalam kehidupan ini. Walaupun manisnya kehidupan itu hanya seteguk sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Uji wong untuk pangkas rambut, enaknya wong tukang apa untuk jual sate, goyang-goyang baik apanya kan, asap kipas-kipas. Uji wong tukang sate lemaknya wong pangkas rambut, ya lah, megang pala wong, siapa baik dipegang pala. Pokoknya kalau kita memandang dan melihat segala sesuatu enak kalau wong itu, kita tidak enak. Oleh karena itu kata Allah, jangan engkau terlalu jauh bersedih. Ya, jangan berkeluh kesah. Itu yang pertama kata Allah. Wala tafrahu bima atakum. Dan janganlah engkau bergembira ketika engkau mendapatkan apa yang engkau senangi. Apa yang dikehendaki dapat. Apa yang dikehendaki mudah. Dan jangan engkau terlalu bergembira. Dan banyak manusia kata Allah, ketika mereka berubah hidupnya, berubah nasibnya katanya, dari susah menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, sehingga mereka lupa dengan daratan. Sehingga mereka menyombongkan diri. Sebenarnya Bapak Ibu, siapapun engkau, orang Arabkah atau bukan orang Arabkah, sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin, punya jabatan ataupun tidak, bagi Allah sama saja. Di mana letak perbedaannya di hadapan Allah? Ketaatanmu lah yang akan membedakan kamu dari seseorang dengan orang lain. Betapa banyak manusia diberikan kelebihan menurut pandangan manusia.
diberikan kesuksesan, ya, orang hebat, sehingga mereka lupa diri, sehingga mereka menjadi orang sombong. Apa kata Allah? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang berlaku sombong lagi membanggakan diri. Jadi janji Allah, tidak usahlah kamu sombong, tidak usahlah engkau angkuh, apalagi membanggakan diri. Betapa banyak orang di zaman ini, ibarat orang kaya gitu ya, orang kaya baru membangga-banggakan kekayaannya, memamerkan siapa saya. Allah tidak suka kepada manusia yang seperti itu. Dan juga dikala mereka sulit, mereka susah, kesedihannya luar biasa. Tetapi ketika dia mendapatkan kesenangan-kesenangan, kesuksesan hidup, mereka banyak yang lupa diri, menyombongkan diri, membanggakan diri. Allah tidak suka. Siapa itu kata Allah? Allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Itulah orang-orang yang kikir. Artinya Bapak Ibu, ketika dia mendapat banyak nikmat Allah, rezeki yang datang dari Allah, mereka melupakan dirinya. Seolah-olah apa yang dia dapat, apa yang telah mereka hasilkan, itu adalah 100% hasil jerih payahnya. Ini kan hasil kerja saya. Karena saya mati-matian untuk mencari di dalam hidup ini. Sehingga mereka menjadi kikir. Ya, ketika sulit hidup, ya Allah, kalau aku banyak dapat harta kage, rezeki yang banyak, saya akan menyalurkan sebagian besar di jalan Engkau ya Allah. Tetapi ketika tak kala dia berubah nasibnya, berubah hidupnya, bahkan sampai berubah menjadi 180%, dia pun juga berubah watak dan perilakunya. Jadi orang yang sombong. Allah tidak suka. Terutama kata Allah, orang-orang yang membanggakan dirinya di muka bumi. Padahal itu semuanya adalah rezeki yang datang dari Allah. Betapa banyak orang memamerkan kehidupannya di muka bumi ini. Bahwa aku ini adalah orang terkaya di dunia. Aku orang hebat di dunia. Benar kata Allah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Itulah orang-orang yang kikir. Artinya Bapak Ibu, tak kala dia diberi rezeki yang banyak oleh Allah, mereka kikil, mereka bakhil, mereka pelit dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, wa ya'muruna bil bukhli. Setelah mereka kikir di jalan Allah, mereka juga mengajak orang lain untuk berbuat kikir. Nah, ini yang susah, Pak. Sudahlah dia kikir, mengajak orang lain untuk kikir pula. Wah, tidak usahlah kamu berbuat baik. Tidak usahlah kamu menyumbang bersedekah yang begitu banyak. Nanti kekurangan harta kamu. Nanti kamu bisa kembali menjadi orang miskin. Ini berbahaya kata Allah. Sudahlah dia kikir, pelit, mengajak orang untuk kikir dan pelit. Apa kata Allah? Wa man tawallau, siapa yang berpaling dari Allah, dari ketentuan Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah huwal ghaniyul hamid. Maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jangan kita mengaku-ngaku diri kita menjadi orang terkaya. Allah maha kaya. Allah yang memberikan kekayaan itu. Betapa banyak Bapak Ibu
setelah kita meninggal dunia. Semuanya tidak dilepas semua. Oh, cincin bapak yang mungkin sekian hebatnya, cincin itu dibeli yang mahal. Setelah kita meninggal dunia, dilepas galau itu. Tak apa lagi ibu-ibu. Cincin emasnya banyak, gelangnya banyak. Ya, kalungnya juga banyak. Setelah mati, semua dilucuti. Apa yang dibawa? Yang dibawa itulah amal kebaikan kita. Makanya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi menyikapi musibah. Satu-satunya jalan adalah bersabar. Bersabar. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila datang musibah yang tidak kita senangi tadi, bagi orang-orang yang beriman, kuat agamanya, dia refleks akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak mekik-mekik kita. Ketika ada yang hilang dari sisi kita, yang luput dari kita, mulai kita menyalahi Allah. Ngapalah seperti ini? Kenapa Allah tidak adil? Makanya Allah mengatakan, hendaklah engkau bersabar. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar itu ada 3. Yang pertama, Bapak Ibu, sabar dalam menjalankan ketaatan. Kadang-kadang kita tidak sabar. Kadang-kadang sholat baik, apalagi sholatnya dewean, ala kadarnya baik. Yang penting sholat. Tidak sabar. Menjalankan dalam ketaatan, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan. Sekarang banyak nih Pak, apalagi zaman digital ini, banyak nih kemaksiatan-kemaksiatan yang dilihat oleh mata kita. Terutama melalui handphone yang kita punya itu Pak, luar biasa maksiat-maksiat yang kita lihat. Ya, banyaknya maksiat. Apakah kita bersabar dari itu? Apakah kita tetap terbawa arus dengan kemaksiatan-kemaksiatan itu? Ya, jangan buka HP, ada gambar-gambar yang tidak senonoh, macam-macam. Ya, walaupun itu yang mencet-mencetnya jari kita, ya, tapi yang melihat mata kita. Nah ini. Yang ketiga, hendaklah engkau bersabar apabila datang kepadamu musibah, hal yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi apa yang digambarkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, bahwa musibah itu dipergilirkan kepada manusia sebagai bentuknya ujian. Luluskah kita menjalani ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita? Tapi Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan memberikan ujian kepada makhluknya manusia kecuali manusia bisa menanggulanginya, bisa menjalaninya. Makanya sikap yang pertama, tindakan yang pertama kata Allah, hendaklah engkau bersabar dari segala sesuatu, bahwa segala sesuatu itu sudah tertulis di dalam kitab Allah dan manusia pasti akan bisa memberikan solusi jalan keluarnya sehingga dia berhasil menjadi orang yang sabar. Bahkan Allah menjanjikan di dalam hadis Rasulullah SAW, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya kepada orang-orang yang sabar Allah berikan pahala tanpa batas. Jadi kalau tidak sabar, hidup ini kadang-kadang mulai melenceng. Kata Allah tadi, mulai berpaling dari kehidupan yang benar. Mudah-mudahan Bapak Ibu, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah. Kalau ada hidup dalam perjalanan kita ini yang menyimpang, walaupun sedikit, walaupun sesaat,
Tetap kita bermohon kepada Allah agar dikembalikan ke jalan yang benar. Ya, tidak ada manusia ini yang benar-benar menjalankan kehidupan ini. Pasti ada khilafnya, ada salahnya. Makanya kita berselindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini diuji oleh Allah dengan kebaikan, diuji oleh Allah dengan keburukan. Apakah kita lolos dalam ujian itu? Mudah-mudahan Bapak Ibu, apalagi 5 tahun terakhir ini luar biasa. Ya, kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam. Sebenarnya itu sudah tertulis di dalam kitab Allah. Contohnya Pak, tahun berapa? Tahun 80-an itu ditanam jagung. Kalau kami di kampung itu ditanam jagung menguning kalau. Tadi kata dokter kesehatannya itu penyakit kuning bagi jagung. Akhirnya jagung tidak bisa berbuah, tidak bisa panen. Kehidupan semakin melarat. Padahal sebelumnya mungkin barangkali jagungnya subur, bahkan dibuang saja dia akan tumbuh berbuah. Hebat kan? Ya, luar biasa. Termasuk jeruk yang ditanam itu, cengkeh yang ditanam bisa membuat manusia sejahtera. Ya. Itu Allah datangkan penyakit. Termasuk kepada diri manusia. Didatangkan penyakit, kadang-kadang dia sampai menghembuskan nafas terakhir. Kadang-kadang dia sibuk mengurus penyakitnya saja. Ya, ini kata Allah, Allah timpakan musibah itu kepada bumi dan kepada manusia itu sendiri. Padahal itu semuanya sudah tertulis di dalam kitab Allah supaya manusia tak kala ada yang datang itu kepada kita, yang hadir kepada kita tidak menyenangkan hati kita, maka hendaklah engkau bersabar. Dan juga tak kala itu datang kepada kita kebahagiaan, dan janganlah engkau bergembira sampai menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi menyombongkan diri di hadapan manusia. Ya, kalaulah mulai hidup berubah menjadi orang sukses, mulai itu sikap dan perbuatannya sudah mulai juga berubah. Ya, bergaulnya tidak bisa lagi bergaul dengan orang-orang biasa. Ya, gengsinya dijaga. Tetapi bagi orang-orang yang beriman diajar oleh Allah, kaya atau miskinnya kamu, sulit atau bahagianya kamu, itu adalah sebagai ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu sukses menjalankan ujian yang diberikan oleh Allah, bahwa susah, bahagia, bahwa juga kita diberikan rezeki yang banyak atau diberikan kesulitan dalam hidup, itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang beriman dapat menjalaninya dan sukses menjalani kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini saya mungkin barangkali bagaimana kita dapat menyikapi musibah yang datang kepada kita. Hendaklah kita bersabar dalam menjalankannya. InsyaAllah kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ulaika humul muhtadun. Kata Allah, itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sebagai penyegaran bagi kita pada pagi hari ini dalam menjalankan kehidupan ini. Semoga kita berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan ini. Tak kala kita dapat kesenangan, jangan melonjak juga, gembira juga kesenangan itu. Tak kala kita bersedih, susah, dan jangan terlalu berduka cita. Saya makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.